Ribut lagi. Perlu membasahi keduanya. Setelah menghabiskan durasi waktu 3 jam dengan 4 babak pertemuan, akhirnya Lukman melambaikan bendera tanda menyerah. Si lucu, kuat, dan manja itu berubah. Putri tidur. Sama halnya seperti si majikan yang tertidur pulas sambil memeluk Alika. Keduanya sama-sama tertidur dalam posisi saling memeluk. Hingga sore hari keduanya terbangun. Jam sudah menunjukkan pukul 6. Seharusnya mereka berangkat pukul 4 tapi karena kelelahan, akhirnya mereka berdua tertidur sampai jam 6 pagi. Alika. Ya ampun. Devan. Bangun. Sudah jam berapa ini? Devan Megantara. Yuj. Devan mengerang sambil membuka matanya perlahan. Devan Megantara. Memang sekarang jam berapa? Tanya pria itu dengan tidak tahu dirinya. Alika. Jam 6. Devan Megantara. Hah? Kau serius? Ya ampun. Ini gara-gara kamu tidak langsung tidur. Jadi telat, kan kita? Coba kalau kau tidur lebih awal. Pasti tidak ikut ketiduran seperti itu. Alika. Ya maaf. Aku kan terlalu asik membaca novel. Jadi aku agak lupa waktu. Setelah banyaknya drama yang mereka lalui, akhirnya mereka memutuskan berangkat ke Tegal jam setengah 9 malam. Mobil Devan berjalan. Selepas bertengkar tadi, Nasya ditinggalkan oleh kakaknya. Morgan tidak datang lagi. Kebosanan pun mulai melanda saat menjelang tengah malam. Karena merasa tubuhnya cukup baik, Nasya memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Gadis itu berjalan, mengendap-endap hingga akhirnya berhasil keluar. Nasya Mahila, lebih baik aku pulang ke rumah saja daripada di rumah sakit sendirian seperti ini. Oh, Kak Morgan sudah tahu aku ada di Indonesia. Pasti dia akan segera bercerita pada ibu kalau aku kabur dari Amerika. Nasya pun memesan taksi online dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tak ada siapapun di sana. Morgan sepertinya belum pulang. Dan ibu mungkin saja sudah tidur lebih awal. Nasya Mahila. Bu, ibu. Nasya berusaha memanggil ibunya. Kaki gadis itu melangkah semakin dalam. Dek. Jantung Nasya bertalu-talu tidak jelas. Perasaan marah, emosi, semua bercampur menjadi satu. Ini adalah kali pertamanya Nasya mendapati kehadiran pria asing di dalam rumahnya. Apa itu pacar ibu? Apa Elbu sudah memiliki kekasih setelah sekian lama menjadi janda? Kaki Nasya melangkah pelan, semakin dekat menuju kamar tersebut. Itu makin terdengar erotis dan panas hingga telinga Nasya yang masih suci merasa dikhianati. Nasya Mahila, tidak bisa tinggal diam. Aku tidak boleh membiarkan ibuku melakukan hal yang salah. Paling tidak mereka harus menikah dulu sebelum melakukan adegan gila begini. Nasya membuka pintu perlahan. Suara erotika tersebut terdengar semakin jelas. Cekrek, Nasya Mahila. Bodoh sekali. Kenapa tidak dikunci? Bergumam. Saking getolnya mereka melepas rindu. Keduanya sampai tak sadar mengunci pintu. Klik. Lampu yang tadinya gelap menyala sempurna. Dania terkesiap dan langsung menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Dania, Nasya, bagaimana kau bisa ada di sini? Seluruh tubuh Nasya membeku. Ia masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dania, Nasya keluar. Dania berteriak. Seketika itu juga Nasya tersentak. Ia tersadar dan langsung menatap Tuan David Megantara dengan tatapan penuh kebencian. Nasya Mahila, apa yang Om David lakukan di tempat ini? Kenapa Om melakukan perselingkuhan dengan ibuku? Nasya berkaca-kaca. Meskipun tak mengenal dekat Tuan Megantara, tapi ia pernah diajak oleh Devan menemui lelaki itu. Dari situlah David Megantara tahu kalau Devan menjalin cinta bersama adiknya sendiri. Ia masih belum terima dengan kenyataan yang baru saja ia alami. Dania, Nasya keluar. Kita bicarakan ini baik-baik. Ucap Dania kembali menyentak. Sambil menangis, Nasya keluar dari kamar mereka. Tak lupa ia membanting pintu keras-keras. Nasya Mahila. Dasar pezina. Orang gila. Umpat Nasya. Dania. Bagaimana ini? Mas. Nasya pasti akan sangat membenciku. Ucap Dania. David Megantara. Kita hadapi saja. Mungkin sudah saatnya dia tahu bagaimana status kita. David mencoba menenangkan Dania agar wanita itu tenang sedikit. Dania, aku tidak mau Nasya sampai membenciku. Mas.
Dania menangis histeris. Ia benar-benar bingung harus berbuat apa sekarang. David Megantara. Tenanglah Dania. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik sekarang kita keluar dan temui Nasya. David berjalan ke arah kamar mandi setelah menyambar piyama. Sementara Dania masih menangisi kejadian ini. Seberkas penyesalan muncul di kepala wanita itu. Andai ia tak menerima kedatangan David, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Dania, ini salahmu. Mas, kalau kau tidak memaksa datang ke rumah, pasti Nasya tak akan melihat semua ini. Kesal Dania. Padahal masih banyak tempat lain untuk bertemu tanpa harus datang ke rumah utama Dania. David Megantara. Hei, kenapa kau menyalahkanku? Mana aku tahu kalau Nasya pulang dari luar negeri. David tak mau disalahkan. Mereka mulai terlibat cekcok. Dania menyalahkan David. Sementara Davin balik menyalahkan Dania lantaran tidak bisa mengurus anak. Bisa-bisanya Nasya kabur dari luar negeri sementara Dania tidak tahu. David Megantara. Sudahlah. Daripada kau mengoceh tidak jelas. Lebih baik kita mandi saja. Ujar David. Dania tak menjawab. Demi apapun ia masih kesal terhadap suaminya itu. Dania, mungkin ini yang dinamakan karma. Seharusnya kau bersama istri pertamamu. David. Dania bergumam sambil mengusap air mata. David sudah masuk ke kamar mandi. Terdengar gemericik air di dalam sana. Menandakan bahwa lelaki tua itu sudah memulai kegiatan. Nasya duduk di ruang tamu. Ia menangis sambil menghubungi kakaknya. Meminta Morgan agar segera datang ke rumah. Nasya Mahila, pulang kak. Ibu kita, ibu kenapa? Morgan terdengar panik. Nasya Mahila, ibu. Tadi aku melihat ibu dan ayah Devan berselingkuh. Sontak Morgan terdiam. Akhirnya apa yang tidak pernah boleh diungkapkan terkuak juga sekarang. Nasya Mahila, kak. Kenapa diam? Nasya memekik. Morgan, baiklah. Tunggu di sana Nasya. Sebentar lagi kakak akan pulang. Nasya Mahila, iya. Panggilan tertutup. Nasya kembali melanjutkan tangisnya. Ia masih tidak menyangka sang ibu berselingkuh dengan ayah dari mantan pacarnya. Nasya Mahila, apa ini yang membuat ibu tidak setuju kalau aku berhubungan dengan Devan? Itu karena ibu punya hubungan gelap dengan ayah Devan. Nasya bergumam sambil sesekali menyeka air matanya. Selama ini gadis itu hanya tahu kalau ibunya seorang janda. Dan ibunya juga berkata kalau ayah mereka sudah meninggal sejak kecil. Jadi, jelas Nasya tak pernah punya pikiran aneh ketika memergoki kejadian tadi. Ia hanya berpikir, sang ibu tak merestui hubungannya dengan Devan karena hal ini. Setelah melalui perdebatan cukup panjang di dalam kamar, akhirnya Tuan David memutuskan untuk keluar. Ia menggandeng Dania erat. Tampak wajahnya memucat. Tapi ia berusaha memasang wajah setegar batu karang. Nasya Mahila, jangan sentuh ibuku. Teriak Nasya geram. Tatapannya mengarah sengit pada David. Nasya begitu benci melihat Tuan David memegang ibunya. Andai Nasya tahu bahwa David sudah menikah dengan Dania sejak lama, mungkin ia akan tambah marah. Dania, David, bisakah kau pergi saja? Sepertinya Nasya akan jauh lebih tenang jika aku saja yang menjelaskan. Kata Dania dengan suara tenang. David menggeleng. David Megantara. Tidak Dania. Alangkah baiknya kita menjelaskan secara bersama-sama. Mungkin ini saatnya Nasya tahu siapa aku. Mendengar itu, Nasya kemudian menatap sinis. Nasya Mahila, memangnya kau siapa? Sontak Dania memegangi lengan David. Berharap lelaki itu tidak jadi mengutarakan niatnya. Apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Tanya Nasya sekali lagi. David menarik lengan Dania. Mengajak wanita itu duduk. Di mana posisi mereka kini saling berseberangan dengan Nasya. David Megantara. Aku adalah ayahmu. Kata David dengan suara lirih. Sontak Nasya membulatkan matanya. Ia sempat tercengang beberapa detik. Namun, ekspresi wanita itu selanjutnya adalah terbahak penuh tawa. Nasya Mahila. Hahaha. Apa sekarang kalian sedang membuat lelucon setelah ketahuan selingkuh? Dasar manusia picik, maki Nasya. Kalimat sarkas itu melayang begitu saja dari mulut Nasya. Sementara Dania hanya bisa menangis. Ia menyembunyikan wajahnya di dada sang suami sambil meraung-raung tak karuan.
Nasya Mahila, jangan menangis. Bu, raunganmu tak akan membuat hatiku jadi luluh. Sekarang aku tahu kenapa kau melarang aku berhubungan dengan Devan. Itu semua karena kau takut hubungan gelapmu ketahuan. Bukan? David Megantara, jaga bicaramu Nasya. Bagaimanapun juga dia adalah ibu. Nasya Mahila, bicara apa yang perlu dijaga? Kelakuanmu saja tidak bisa dijaga Tuan David Megantara. Dania, cukup Nasya. Dania berteriak, membuat Tuan David dan Nasya sama-sama membeliak. Dania, yang dikatakan Tuan David memang benar. Dia adalah ayahmu. Itu sebabnya kami melarang keras kau berhubungan dengan Devan. Karena kau adalah saudara Devan. Lirih Dania. Nasya membeku. Ingin rasanya ia menganggap semua itu sebagai omong kosong. Tapi, ekspresi Tuan David dan ibunya terlihat serius sekali. Nasya Mahila, tidak mungkin. Bagaimana bisa aku dan Devan adalah kakak beradik? Nasya tertegun. Berkali-kali ia menyadarkan diri bahwa apa yang didengarnya adalah kenyataan. Tapi sayang, otak terlalu buntu. Ia tidak menemukan titik temu dari semua yang dia dengar. David Megantara, ceritanya sangat panjang Nasya. Dan jika kau bersedia mendengarkan, maka kau harus patuh. Duduk dan jangan berteriak. Nasya pun duduk. Ada rasa penasaran di benaknya. Tapi rasa sakit jauh lebih besar. Dania, apa tidak sebaiknya kita panggil Devan sekalian? Mungkin sudah saatnya keluarga kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ucap Dania sengaja berbisik agar Nasya tidak mendengar. Megantara Davin mengangguk. David Megantara, tunggu di sini sebentar. Aku akan menjelaskan setelah ini. Lelaki parubaya itu pergi ke kamar untuk menghubungi Devan. Karena Devan sedang dalam perjalanan, panggilan itu tidak diangkat olehnya. David Megantara, angkatlah Devan. Apa yang kau lakukan di sana? Kesal David, tapi Devan tak mau mengangkat panggilan itu sama sekali. Bertepatan dengan itu, Morgan yang sedang dalam perjalanan juga menghubungi Devan. Tapi sayang, lagi-lagi pria itu tidak mengangkat panggilan Morgan. Akhirnya Morgan mencoba menghubungi Alika lewat pesan. Dia menyuruh Alika dan Devan segera datang ke rumahnya. Karena ada hal yang sangat penting yang tidak bisa ditunda. Devan Megantara, ada apa sih? Devan yang sudah mau masuk area tol, akhirnya memutar balik karena Alika terus memaksa untuk pergi. Aku paling tidak suka kalau ada acara begini-begini. Kesal lelaki itu. Alika, ya mau bagaimana lagi sayang? Ini sangat mendesak. Aku yakin pasti ada sesuatu yang penting. Tidak ada hal yang lebih penting selain liburan kita. Dan sekarang mereka mengacaukan semuanya. Alika, sabarlah Devan. Devan Megantara, panggil aku sayang. Siapa yang menyuruhmu memanggilku seperti itu? Alika yang hanya sekadar mengingatkan. Akhirnya ikut kena semprot juga. Untungnya Alika berusaha sabar. Alika, tenanglah. Nanti kita bisa lanjutkan pergi setelah ini. Lalu kau mau bagaimana? Kita ganti tempat wisata lain saja. Aku mau ke luar negeri. Alika, mau kemana? Devan Megantara, belum aku pikirkan. Nanti kita bicarakan lagi. Setelah ini, ujar Devan. Nasya sedang menangis saat Morgan datang. Dia langsung berlari dan memeluk adiknya. Nasya Mahila, ini gila kak. Ini gila. Berkali-kali wanita itu menggeleng tidak percaya. Morgan, tenanglah Nasya. Kau harus menerima takdirmu. Kata Morgan masih berusaha menenangkan sang adik. Nasya Mahila, tapi aku tidak pernah memikirkan hal semacam ini akan terjadi, kak. Aku benar-benar syok. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin jika mereka tidak merestui hubunganku dengan Devan karena hal lain aku bisa terima. Tapi ini, Nasya menghentikan bicara lalu mengusap air mata. Mereka tidak merestuiku karena aku dan Devan adalah kakak beradik. Kami sedarah dengannya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Nasya menjerit. Morgan, tenanglah Nasya. Oh, hubunganmu dengan Devan sudah berakhir. Gaya bicara Morgan terdengar santai. Hal itu membuat Nasya mendongak sambil menatapnya. Nasya Mahila, jadi sebenarnya kakak sudah tahu lama. Sontak Morgan terdiam. Dia hanya menatap ayah dan ibunya seolah meminta sebuah pertanggungjawaban. Nasya Mahila, jawab aku kak. Jadi kau sudah tahu lama mengenai hal ini, kan?